Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang saya cintai, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sebuah pepatah Arab yang berbunyi, Al-adabu fauqal ilmi, yang artinya adab itu lebih penting daripada ilmu. Mengapa adab menjadi segalanya hingga mengalahkan ilmu yang sudah seharusnya menjadi kewajiban bagi setiap muslim? Hadirin sekalian, adab dan ilmu itu sama pentingnya. Tetapi, sebagaimana pandangan menurut ulama, manakah yang lebih dulu harus dikuasai, adab atau ilmu? Jawabannya adalah adab. Bayangkan saja jika seseorang memiliki ilmu atau berpendidikan tinggi tetapi ia tidak mempunyai adab atau akhlak baik yang melekat pada dirinya, maka ilmu yang dimiliki tidak akan ada artinya. Tetapi jika seseorang memiliki adab yang sangat luar biasa, baik tetapi ilmunya hanya biasa-biasa saja, itu lebih baik karena dengan adab yang dimilikinya insya Allah, ilmu yang sedikit itu bisa menjadi barokah dan manfaat. Amin, Allahumma amin. Alangkah baiknya jika kita memiliki keduanya, berilmu dan berpendidikan tinggi, tanpa melupakan adab. Mungkin cukup sekian kultum singkat hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ragil karena sudah kustum. Baik, sekarang mungkin dilanjut ya kelompok 5. Mangga untuk presentasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang kegawat-daruratan obstetrik. Dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Hanis Akbar, Indah Indah Nurhayati, Angrum, Indah Herawati, dan Dinda Natasha. Baik, yang pertama itu ada pengertian kegawat daruratan obstetri. Kegawat daruratan dalam obstetri adalah suatu keadaan atau penyakit yang menimpa seorang wanita hamil atau dalam persalinan atau akibat komplikasi dari kehamilan atau persalinan yang mengancam jiwa ibu tersebut atau bayi dalam kandungannya apabila tidak secepatnya mendapat tindakan yang tepat. Baik, di sini juga ada jenis-jenis kegawat daruratan obstetri. Yang pertama itu ada abortus. Abortus adalah pengeluaran hasil konsepsi usia kehamilan yang kurang dari 2 minggu. Lalu yang kedua ada mola hidatidosa atau kista vesikuler, yaitu suatu massa atau pertumbuhan di dalam rahim yang terjadi pada awal kehamilan. Lalu yang ketiga ada kehamilan ekstrauteri atau ektopik, yaitu implantasi dan pertumbuhan hasil konsep di luar endometrium kavum uteri. Lalu yang keempat ada plasenta previa, yaitu plasenta yang letaknya abnormal, yaitu pada segmen bawah uterus sehingga dapat menutupi sebagian atau seluruh pembukaan jalan lahir. Yang kelima ada retensio plasenta, yaitu keadaan di mana plasenta belum lahir dalam waktu 1 jam setelah bayi lahir. Lalu ada perdarahan pasca persalinan, yaitu perdarahan per vagina 500 ml atau lebih sesudah anak lahir. Yang terakhir yaitu ada shock hemoragik, yaitu semua keadaan perdarahan di atas dapat menyebabkan shock pada penderita, khususnya hemoragik yang disebabkan oleh berkurangnya volume darah yang beredar akibat perdarahan atau dehidrasi. Yang selanjutnya ada etiologi. Abortus pada wanita hamil bisa terjadi karena beberapa sebab, diantaranya yang pertama kelainan pertumbuhan hasil konsepsi, yang kedua kelainan pada plasenta,
Yang ketiga faktor ibu, dan yang terakhir kelainan yang terjadi pada organ kelamin ibu seperti gangguan pada mulut rahim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada manifestasi klinis dari abortus ini. Yang pertama, selamat haid atau aminor kurang dari 20 minggu. Kemudian yang kedua, pada pemeriksaan fisik, keadaan umum yaitu tampak lemah atau kesadaran menurun, kemudian tekanan darah normal atau menurun, denyut nadinya normal atau cepat dan kecil, kemudian suhu badan normal atau meningkat. Yang ketiga, perdarahan pervaginam, mungkin disertai keluarnya jaringan hasil konsepsi. Yang keempat, rasa mulas atau kram perut di daerah simfisis sering disertai nyeri pinggang akibat kontraksi uterus. Kemudian ada pathway pendarahan nekrosis. Nah, dari pendarahan nekrosis kemudian menjadi hasil konsepsi terlepas dari uterus, menyebabkan uterus berkontraksi, kemudian hasil konsepsi keluar. Nanti ada 3. Jadi hasil konsepsi keluar, yang pertama ada hasil konsepsi keluar sempurna, menghasilkan nyeri, kemudian ada gangguan rasa naon. Jadi hasil konsepsi keluar sempurna, kemudian nyeri, dan ada 3 intervensi aktivitas, gangguan rasanya menyeri, gangguan kesehatan tidur. Kedua, yang dari hasil konsepsi keluar, merasa kehilangan, cemas, stres, nyeri, kemudian belum jadi 3 yang tadi. Selanjutnya, hasil konsepsi keluar tidak sempurna, bisa nyeri, kemudian atau pendarahan, defisit volume cairan. Nah, untuk farmakologinya, terapi untuk pendarahan yang tidak mengancam nyawa ini dengan macrolide, Hemacel, Periston, Plasmagel, Plasmapudin, atau ekspansi plasma pengganti darah dan perawatan di rumah sakit. Terapi untuk pendarahan yang mengancam nyawa atau shock hemoragik dan memerlukan anestesia harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Dan jika kehilangan darah banyak pada shock berat, lebih dipilih kuretase tanpa anestesi. Kemudian Hergin pada abortus pada demam menggigil, tindakan utamanya dengan penisilin, ampicillin, semalatin, rebopasin, dan pemberian infus. Nah, ini ada persiapan pelaksanaan dan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada masalah kasus kewadaratan. Penanganan yang pertama, abortus komplit tidak memerlukan penanganan khusus, hanya apabila penderita anemia ringan perlu diberikan tablet besi dan dianjurkan supaya makan makanan yang mengandung banyak protein, vitamin, dan mineral. Yang kedua, observasi untuk melihat adanya perdarahan banyak dan observasi tanda-tanda shock. Yang ketiga, pastikan untuk tetap memantau kondisi ibu setelah penanganan. Yang keempat, apabila terdapat anemia sedang, berikan tablet sulfas ferrosus 600 mg per hari selama 2 minggu. Yang kelima, jika anemia berat, berikan transfusi darah. Yang keenam, konseling asuhan pasca keguguran dan pemantauan lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, selanjutnya di sini ada pemeriksaan penunjang. Nah, yang pertama itu ada tes kehamilan akan menunjukkan hasil positif bila janin masih hidup bahkan 2-3 hari setelah abortus. Nah, yang kedua itu pemeriksaan USG untuk menentukan apakah janin bisa hidup menurut tarif. Kemudian selanjutnya di sini ada asuhan keperawatan. Yang pertama itu di sini ada pengkajian. Nah, proses pengkajian gawat darurat ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pengkajian primer atau primary assessment dan pengkajian sekunder atau secondary assessment. Nah, yang pertama itu ada primer assessment. Nah, di sini dari primer assessment ini ada data subjektif. Nah, keluhan utama pada pasien dengan abortus, kemungkinan pasien akan datang dengan keluhan utama pendarahan per vagina, disertai dengan keluarannya bekuan darah atau jaringan, rasa nyeri atau kram pada perut. Pasien juga mungkin
mengeluhkan terasa ada tekanan pada punggung. Mengatakan bahwa hasil tes kencing positif hamil merasa lelah dan lemas serta mengeluh sedih karena kehilangan kehamilannya. Nah, di sini yang kedua itu dari ada data objektif. Nah, yang pertama itu ada airway. Kaji kepatenan jalan napas dengan lock, listen, fail, serta kaji suara napas apakah snoring, gurgling, strident, wheezing, atau ronchi. Kemudian ada breathing. Kaji pola napas apakah ini selesai. Kaji pola napas apakah spontan atau tidak, napas cepat atau lambat, kaji apakah ada sesak napas atau tidak, kemudian gerakan dinding dada simetris atau tidak, pola napas teratur atau tidak, auskultasi bunyi napas normal atau tidak, kemudian kaji frekuensi napas serta penggunaan otot bantu pernapasan. Nah, selanjutnya ada circulation. Pada pasien abortus terdapat pendarahan per vagina yang banyak sehingga dapat menimbulkan shock. Pasien tampak pucat, akral dingin, tekanan darah mungkin menurun, nadi teraba cepat dan kecil, pasien tampak meringis atau kesakitan karena nyeri. Nah, selanjutnya itu ada disability. Pada pasien abortus kemungkinan terjadi kesadaran menurun. Sinopso, pasien tampak lemah. Nah, selanjutnya di sini ada secondary assessment. Yang pertama itu X4, pasien tampak pucat. Kemudian fine intervention, tekanan darah menurun atau nadi cepat dan kecil, suhu meningkat. Kemudian ada give comfort, nyeri perut yang hebat, kram atau rasa tertekan pada pelvis. Kemudian pemeriksaan head to toe meliputi pemeriksaan fisik dan pemeriksaan ginekologi, menanyakan riwayat kehamilan, umur kehamilan, riwayat penggunaan kontrasepsi, riwayat pemeriksaan kehamilan, kemudian riwayat penyakit kronis atau akut, riwayat pengobatan, serta riwayat alergi. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik umum. Yang pertama itu ada penilaian keadaan umum dan kesadaran penderita. Yang kedua ada penilaian tanda vital. Yang ketiga ada pemeriksaan kepala dan leher. Yang keempat ada pemeriksaan dada atau pemeriksaan jantung dan paru. Yang kelima ada pemeriksaan perut atau kembung, nyeri tekan atau nyeri lepas, tanda abdomen akut, cairan bebas dalam rongga perut. Dan yang terakhir ada pemeriksaan anggota gerak, adanya edema tungkai bawah dan kaki. Next. Selanjutnya ada pemeriksaan obstetri, yaitu poin pertama pemeriksaan vulva dan perineum, poin kedua ada pemeriksaan vagina, poin ketiga ada pemeriksaan serviks, poin keempat ada pemeriksaan rahim atau besarnya, kelainan bentuk, tumor dan sebagainya. Poin kelima ada pemeriksaan aneks, dan poin keenam ada pemeriksaan haid atau frekuensi, lama, kekuatan, relaksasi, simetris, dan dominasi fundus. Next. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Poin pertama yaitu ada gangguan rasa nyaman. Nyeri berhubungan dengan kerusakan jaringan intrauteri. Yang poin kedua ada risiko ketidakseimbangan cairan berhubungan dengan pendarahan. Poin ketiga ada gangguan aktivitas berhubungan dengan kelemahan atau penurunan sirkulasi. Dan poin keempat ada risiko tinggi infeksi berhubungan dengan pendarahan atau kondisi vulva lembab. Selanjutnya di sini ada intervensi keperawatan. Yang pertama, diagnosa keperawatan, gangguan rasa nyaman, nyeri berhubungan dengan kerusakan jaringan intrauteri. Untuk intervensinya, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, berikan teknik non-farmakologi, misalnya relaksasi, napas dalam, kompres hangat, ajarkan teknik
narfamakologi untuk mengurangi nyeri, kolaborasi pemberian analgesi. Yang kedua, diagnosa keperawatannya resiko ketidakseimbangan cairan berhubungan dengan pendarahan. Intervensinya yang pertama, monitor status dehidrasi. Yang kedua, catat intake dan output cairan. Yang ketiga, berikan asupan cairan. Yang keempat, berikan cairan intravena. Yang ketiga, gangguan aktivitas berhubungan dengan kelemahan, penurunan sirkulasi. Untuk intervensinya yang pertama, kaji tingkat kemampuan klien untuk beraktivitas. Yang kedua, bantu klien untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, evaluasi perkembangan kemampuan klien melakukan aktivitas. Untuk yang keempat, resiko tinggi infeksi berhubungan dengan pendarahan kondisi vulva lembab. Intervensinya yang pertama, kaji kondisi keluaran atau discharge yang keluar, jumlah, warna, dan bau. Yang kedua, terangkan pada klien pentingnya perawatan vulva selama masa pendarahan. Yang ketiga, lakukan perawatan vulva. Untuk kami telah selesai. Sekarang waktunya sesi tanya jawab. Untuk 3 penanya terlebih dahulu, boleh langsung digaskan. Izin bertanya. Assalamualaikum, izin bertanya. Izin bertanya, Ki. Assalamualaikum. 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 Izin bertanya. Assalamualaikum. Izin bertanya. Ayo. Boleh Rika dulu. Oh ya, makasih. Mohon maaf sebelumnya off cam ya, soalnya lagi kurang enak badan. Ya, Untuk pertanyaannya itu, izin bertanya kelompok, kan sekarang tuh banyak kasus ya, sebuah pasangan gitu yang berpacaran itu melakukan hubungan seksual di luar nikah gitu. Nah, sehingga menghasilkan dari suatu hubungan itu hamil di luar nikah. Nah, si cowoknya itu kan gak mau bertanggung jawab nih. Jadi si cowoknya itu menyarankan kepada si ceweknya itu untuk melakukan aborsi, kalau enggak juga meminum kapsul untuk menggugurkan kandungannya. Nah, sehingga efek samping meminum kapsul itu kan pendarahan yang banyak ya. Nah, si ceweknya itu mengalami pendarahan yang banyak tanpa henti gitu. Terus nah, si ceweknya ini yang mengalami pendarahan banyak ini dapat diapakan gitu, maksudnya teh tindakan keperawatan apa yang dapat dilakukan gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Rika. Saya tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, dipersilakan untuk siapa tadi? Altaf kayaknya mau nanya tadi, Altaf. Dipersilakan, Altaf. Izin bertanya. Untuk pertanyaannya, apa saja tanda kegawat daruratan obstetri kehamilan yang perlu diwaspadai? Terima kasih atas pertanyaannya, Muhammad Altaf Hidayat. Selanjutnya tadi siapa tadi? Cinta tadi bersuara, boleh coba? Bentar. Apakah kegawat daruratan obstetri bisa menyebabkan komplikasi? Jika bisa, komplikasi apa aja yang dapat dialami? Mungkin segitu kelompok. Ya, komplikasi. Oke. Mungkin kami tampung dulu pertanyaannya. Kami serahkan lagi kepada Rima untuk melanjutkan ke kelompok selanjutnya. Baik, terima kasih untuk kelompok 5 ya. Nah, selanjutnya ini ada kelompok 6. Boleh langsung untuk presentasi. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang dimoderatori oleh saya pribadi dan anggota saya Andriana Nurfadilah, Baby Adha Hardiani, Demara Manita, Muhammad Asep Zainuddin, dan Fahir Fatur Rahman. Baik, di sini kelompok 6 akan
mempresentasikan tentang kegawatan psikiatri. Next. Untuk slide 1 akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini teman-teman di slide pertama itu ada pengertiannya dari kegawat daruratan psikiatri adalah gangguan kejiwaan akut pada pikiran, perilaku, suasana hati, atau hubungan sosial yang memerlukan penanganan segera. Akut berarti keluhan baru saja terjadi atau muncul secara tiba-tiba. Keadaan darurat ini harus segera ditangani untuk menyelamatkan pasien dan atau orang lain dari bahaya yang mungkin terjadi karena gangguan tersebut. Pasien yang datang dengan keadaan darurat psikiatri biasanya memiliki gangguan mania psikosis akut, ide bunuh diri, atau ide pembunuhan. Psikosis adalah ketika seseorang mengalami gangguan hubungan dengan kenyataan sehingga tidak dapat membedakan mana yang nyata dan tidak nyata. Next. Nah, di sini penyebabnya adalah gangguan perilaku ekstrim ini bervariasi ya teman-teman, seperti gangguan zat, kondisi medis, gangguan mood atau kecemasan, dan trauma yang hebat. Hampir semua pasien dengan psikiatri bunuh diri juga memiliki penyakit kejiwaan sebelumnya seperti depresi berat atau penyalahgunaan zat skizofrenia. Sekitar 50% pasien yang kedaruratan psikiatri juga memiliki penyakit medis sehingga screening medis penting untuk menilai kondisi fisik yang mungkin berperan pada kegawat daruratan psikiatri. Rangkaian pemeriksaan screening dilakukan untuk melihat bila seseorang psikiatri mengalami penyakit tertentu. Beberapa penyebab psikosis akut dan mania adalah delirium, infeksi, gangguan metabolisme, obat-obatan, penyalahgunaan atau putus obat, dan gangguan otak atau sistem saraf pusat. Next. Di sini ada manifestasi klinisnya. Yang pertama, gaduh, gelisah. Gelisah, mondar-mandir, berteriak-teriak, loncat-loncat, marah-marah, curiga, agresif, beringas, agitasi, gembira, bernyanyi, mengganggu orang lain, tidak tidur beberapa hari, sulit komunikasi. Yang kedua, tindak kekerasan. Muka merah, pandangan tajam, otot tegang, nada suara tinggi, berdebat kadang memaksakan kehendak, stres, mengungkapkan secara verbal, menentang, emosi tidak adekuat, marah, dendam, jengkel spiritual, keraguan, tidak bermoral, kebejatan sosial, menarik diri, pengasingan, penolakan, kekerasan, ejekan, dan humor. Baik, selanjutnya akan dibacakan. Lalu di sini ada manifestasi klinis. Dengan yang ketiga itu percobaan bunuh diri. Pasien pernah mencoba bunuh diri, keinginan bunuh diri dinyatakan secara terang-terangan maupun ancaman. Lalu secara objektif terlihat adanya mood yang depresif atau cemas, lalu baru mengalami kehilangan yang bermakna, perubahan perilaku yang tidak terduga, perubahan sikap yang mendadak. Dan yang keempat itu adalah gejala ekstra piramidal akibat penggunaan obat. Yang pertama itu diaphoresis, disfagia, tremor, incontinensia, lalu ada penurunan kesadaran, takikardia, tekanan darah yang meningkat atau labil, dan leukositosis, dan bukti lab adanya kerusakan otot rangka. Next. Lalu di sini ada pathway, yaitu kegawatan daruratan psikiatri yang menimbulkan rasa gaduh gelisah dan percobaan bunuh diri. Dari rasa gaduh gelisah itu menimbulkan stres dan ketakutan agresif, lalu berikan perasaan keamanan, nilai kesadaran dan tanda-tanda cedera, lalu menawarkan obat oral dan berikan obat injeksi sesuai dengan kebutuhan. Pengikat fisik bila perlu. Lalu lakukan penilaian secara lengkap, wawancara, pemeriksaan fisik, neurologis, dan status mental.
lalu merujuk melanjutkan medikasi dalam bentuk oral. Dan untuk yang percobaan bunuh diri, pasien ancaman dan memberi atau isyarat bunuh diri. Pasien percobaan bunuh diri ada 2, yaitu tanda percobaan percederaan fisik dan tanda-tanda intoxikasi yang menimbulkan perilaku kekerasan. Next. Dan di sini ada tata laksana umum kegawatan daruratan psikiatri. Yang perlu dilakukan yaitu berpikir dan bersikap kritis, tetap tenang, perlu kontrol terhadap terhadap perasaan bingung, aneh, atau depresi. Bersikap suportif, jaga jarak aman, dan menawarkan pilihan mengontrol diri, minum obat, atau dibantu dengan fiksasi. Lalu tegaskan bahwa perilaku kekerasan tidak diperkenankan dan melakukan dokumentasi. Dan di sini yang harus dihindari itu mengancam, menertawakan, merasa tidak adekuat atau sangat tidak pasti, dan merasa terancam, menghakimi, marah terhadap keluarga yang membawa. Lalu di sini ada obat-obat kegawat daruratan psikiatri, yaitu ada yang pertama itu ada obat oral, yaitu haloperidol tablet 0,5, 1,5 dan 5 mg. Lalu ada chlorpromazine tablet 25 mg, 100 mg. Dan chlorpromazine tablet 25 mg sampai 100 mg. Diazepam tablet 2 mg, 5 mg. Lorazepam 2 mg. Lalu di sini ada obat injeksi, yaitu haloperidol injeksi 5 mg, kerja singkat, diazepam injeksi 10 mg, sulfas atropin injeksi, diphenhydramine injeksi. Lalu akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Di sini pemeriksaan penunjang itu ada 2, pemeriksaan laboratoriumnya seperti darah lengkap, urin lengkap, fungsi hati, fungsi ginjal, gula, darah sewaktu, elektrolit. Nah, yang kedua ada pemeriksaan penunjang lain, yaitu pemeriksaan radiologi atau fototoraks dan EKG. Berikutnya untuk asuhan keperawatan. Nah, untuk pengkajiannya, yang pertama ada pengkajian awal. Pasien gangguan mental organik diberikan obat dalam dosis agar gejala penting tidak terselubung. Pasien kondisi mengancam, nyawa harus diatasi kondisi mediknya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya pemeriksaan status mental. Lihat appearance atau penampilannya. Sebentar. Lihat appearance, penampilannya kayak dia pakaiannya gimana, terus apa kelihatan apa sih kucel gitu ya, kucel apa enggak gitu. Terus terurus apa enggak, kayak rambutnya acak-acakan atau enggak gitu, kulitnya kering atau enggak gitu, kotor atau enggak. Terus berikutnya itu kognitif. Nah, kalau kognitif ini bentar ya. Nah, kalau kognitif ini tuh orientasi pasien terhadap orang, tempat, memori, kemampuan membuat keputusan, dan kemampuan menilai. Jadi nantinya kita itu pas periksa status mentalnya gitu kayak ditanya tahu nggak ini di mana gitu. Terus sebelumnya habis dari mana atau habis ngapain gitu. Terus yang ketiga ada perception atau persepsi. Nah, persepsi ini tuh kayak misalkan contohnya halusinasi gitu. Jadi dia sebelumnya tuh berhayal apa enggak gitu, kayak misalkan ngelihat, mendengar gitu kan. Nah, yang keempat berarti speech. Nah, speech ini adalah cara pasien berinteraksi terhadap pertanyaan, cara pasien bergaul dengan petugas medik dan dengan keluarga, dan kemampuannya menanggapi instruksi yang diberikan. Jadi nanti kita tuh pas menilai pemeriksaan status mentalnya,
Jadi kita tuh ngasih pertanyaan, terus kita coba ngobrol sama si pasien gitu. Terus kita juga nanti misalkan suruh si pasien gitu, kayak tolong coba pegangin ini kayak gitu. Nah, terus yang berikutnya itu thought atau pola pikir. Jadi nanti kita lihat gitu pikiran dia tuh nanti kita wawancara lagi gitu, pikiran dia tuh sedang ke arah mana sih gitu, apa yang lagi dia pikirkan gitu, apakah ada rasa dendam kah, rasa marah kah gitu kan, apa rasa kecewa kah. Terus yang terakhir ada mood atau suasana hati. Ini juga penting ya dalam pemeriksaan status mental karena kalau orang yang berpenyakit seperti ini itu kalau dia mood-nya sedang buruk ya dia benar-benar nggak akan ngasih data apapun untuk rumah sakit. Terus selanjutnya ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisiknya seperti biasa ya teman-teman, yaitu ukur TTV, riwayat perjalanan penyakitnya, pemeriksaan status mentalnya, pemeriksaan status fisik sama neurologiknya, pemeriksaan penunjangnya, pemeriksaan psikiatrik juga. Terus selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang ini seperti yang tadi udah dijelaskan, kita harus tes darah lengkap, tes urin lengkap, tes fungsi hati, fungsi ginjal, gula darah sewaktu, elektrolit, elektrokardiograf, dan toraks foto. Nah, tadi di maaf ya teman-teman, nambahin di pemeriksaan fisik, yang pemeriksaan psikiatrik itu, jadi kita ajukan wawancara gitu. Nah, kita ajukan satu pertanyaan yang bersifat terbuka, amati penampilannya, amati psikomotornya atau gerakannya, kita amati juga pembicaraannya, alam perasaannya seperti apa, proses pikir dan isi pikir pasiennya. Terus kalau kan ini kegawat daruratan ya, berarti IGD. Nah, kita IGD itu kan gawat darurat ya, kita harus menangani pasien yang lain gitu, habis pasien yang ini. Nah, kalau misalkan dengan pasien yang kegawat daruratan psikiatrik ini, kita nggak boleh, sebisa mungkin kita nggak boleh nunjukin gitu tanda-tanda bahwa kita juga mau ngobatin pasien lain dulu gitu. Jadi kita tuh harus fokus ke pasien ini terlebih dahulu gitu. Terus next-nya di sini ada diagnosa keperawatan ya. Yang pertama, resiko bunuh diri berhubungan dengan ancaman atau isyarat bunuh diri. Yang kedua, ada perilaku kekerasan berhubungan dengan tanda-tanda pencederaan fisik. Mungkin cukup sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk perencanaan asuhan keperawatan, di sini ada diagnosa ya. Diagnosanya itu risiko bunuh diri. Lalu perencanaan keperawatannya itu tujuannya itu untuk kontrol diri. Ya, di mana tujuannya itu setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan kontrol diri meningkat gitu. Nah, terus di sini ada intervensinya, di mana pencegahan bunuh diri. Di sini ada observasi, identifikasi gejala risiko bunuh diri, gangguan mood, halusinasi, delusi, panik, penyalahgunaan zat, kesedihan, gangguan kepribadian. Lalu ada identifikasi keinginan dan pikiran rencana bunuh diri. Lalu monitor lingkungan bebas bahaya secara rutin, barang pribadi, pisau cukur, dan serta jendela. Lalu monitor adanya perubahan mood atau perilaku. Nah, di sini ada beresiko melakukan upaya penyakitan diri sendiri untuk mengakhiri kehidupan. Kriterianya menurunnya itu frekuensi ancaman kepada orang lainnya 1, terus cukup menurunnya 2, sedangnya 3, cukup meningkatnya 4, dan meningkatnya 5. Lalu di sini ada tanda petiknya, libatkan dalam perencanaan perawatan mandiri, libatkan keluarga dalam perencanaan perawatan, lakukan pendekatan langsung dan tidak menghakimi saat membahas bunuh diri. Berikan lingkungan dengan pengamanan ketat dan mudah dipantau. Seperti tempat tidurnya harus dekat dengan ruang perawat. Lalu tingkatkan pengawasan pada kondisi tertentu.
Nah, di sini juga selanjutnya bisa dilakukan intervensi perlindungan, yaitu dengan cara pembatasan area jika perlu. Lalu hindari diskusi berulang tentang bunuh diri sebelumnya. Diskusi berinteraksi pada masa sekarang dan masa depan. Lalu diskusikan secara menghadapi ide bunuh diri di masa depan, yaitu dengan orang yang dihubungi, lalu mencari bantuan. Pastikan obatnya juga diminum, kayak gitu. Nah, di sini ada edukasinya. Anjurkan mendiskusikan perasaan si pasien yang dialami pada orang lain. Lalu anjurkan penggunaan sumber pendukung seperti spiritual, penyediaan layanan. Nah, di sini jelaskan juga tindakan pencegahan bunuh diri pada pasien, keluarga, dan orang terdekat. Informasikan sumber daya masyarakat, program yang tersedia. Lalu, latih pencegahan risiko bunuh diri dengan melakukan relaksasi otot progresif. Lalu di sini ada kolaborasinya. Kolaborasi pemberian obat antisiencitas atau next. Atau di sini ada antipsikotik sesuai indikasi. Lalu kolaborasi tindakan keselamatan kepada. Lalu sini ada manajemen mood-nya. Observasinya, identifikasi mood, yaitu tanda dan gejala riwayat penyakit si pasien tersebut, dan identifikasi risiko keselamatan diri atau orang lain. Monitor fungsi kognitif, yaitu konsentrasi, mencari kemampuan membuat keputusan, lalu monitor aktivitas dan tingkat sirkulasi lingkungan. Di sini juga ada tanda petiknya, di mana fasilitas pengisian kuesioner self-report, yaitu depression in inventory, skala status fungsional jika perlu. Nah, lalu berikan kesempatan untuk menyampaikan perasaan dengan cara yang tepat, bisa dengan terapi, seni, aktivitas fisik. Lalu di sini ada edukasinya, di mana jelaskan tentang gangguan mood dan next. Baik. Untuk selanjutnya ada perencanaan keperawatan dengan diagnosis keperawatan, kemarahan yang diekspresikan secara berlebihan dan tidak terkendali secara verbal sampai dengan mencederai orang lain atau merusak lingkungan. Dengan tujuan untuk mengontrol diri, diharapkan kontrol diri meningkat, dan dengan kriteria hasil ada verbalisasi ancaman kepada orang lain dengan poin 1 menurun, 2 poin untuk cukup menurun, 3 poin untuk sedang, 4 poin cukup meningkat, dan 5 poin untuk meningkat. Lalu yang selanjutnya ada verbalisasi umpatan, poinnya sama dengan yang sebelumnya. Terus ada perilaku menyerang, perilaku melukai diri sendiri, perilaku merusak lingkungan sekitar, dan perilaku agresif. Untuk intervensinya, untuk manajemen keselamatan lingkungan ada observasi, yaitu identifikasi kebutuhan keselamatan, monitor perubahan status keselamatan lingkungan. Terus untuk terapeutiknya, hilangkan bahaya keselamatan jika memungkinkan. Lalu modifikasi lingkungan untuk meminimalkan risiko, sediakan alat bantu keamanan lingkungan seperti pegangan tangan. Lalu gunakan perangkat pelindung. Di sini juga ada edukasi, yaitu ajarkan individu, keluarga, dan kelompok risiko tinggi bahaya lingkungan. Lalu ada manajemen pengendalian marah. Untuk observasinya, next. Untuk observasinya, identifikasi penyebab atau pemicu kemarahan, identifikasi harapan perilaku terhadap ekspresi kemarahan, monitor potensi agresi tidak konstruktif, dan lakukan tindakan sebelum agresif. Terus monitor kemajuan dengan membuat grafik jika perlu. Untuk terapeutiknya, gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan.
Selanjutnya, untuk fasilitasi mengekspresikan marah secara adaptif, cegah kerusakan fisik akibat ekspresi marah, lalu cegah aktivitas pemicu agresi, lalu lakukan kontrol eksternal, dukung menerapkan strategi pengendalian marah dan ekspresi marah adaptif, berikan penguatan atas keberhasilan penerapan strategi pengendalian marah. Lalu ada edukasi, jelaskan makna, fungsi, marah, dan frustasi. Lalu anjurkan meminta bantuan perawat atau keluarga selama ketegangan meningkat. Ajarkan strategi untuk mencegah ekspresi marah maladaptif. Ajarkan metode untuk memodifikasi pengalaman emosi yang kuat. Kolaborasi yaitu pemberian obat jika perlu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk kelompok 6 ini sudah beres. Di sini ada 3 penanya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Kelompok izin bertanya. Iya, boleh. Silakan nanya dulu. Kan tadi itu dijelaskan ya, pasien dengan kegawat daruratan psikiatri itu harus segera ditangani. Nah, kalau misalkan pasien tersebut tuh lagi ada di rumah, terus nggak ada orang yang bisa buat membantu gitu buat menangani. Nah, apa sih yang akan terjadi? Maksudnya, apakah membahayakan atau tidak gitu? Terima kasih. Baik, sama-sama deh. Itu, ayo boleh untuk pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sergin izin bertanya. Nah, apakah untuk orang yang mengalami gangguan kegawatan darurat psikiatri ini bisa sembuh 100% dan apakah nantinya kalau sembuh bisa terjadi lagi apa enggak? Terima kasih. Baik, teman-teman di sini untuk pertanyaan ketiga, apakah ada? Aku aja, Rima. Mau izin bertanya, boleh gak? Boleh, Sri Pani. Tadi tuh sempat lihat di Pempis itu sempat dijelaskan sama Pebi ada ajukan pertanyaan yang bersifat terbuka, terus ada yang lain-lainnya juga. Nah, itu tuh contohnya seperti apa ya gitu, boleh dicontohkan nggak gitu untuk tadi penjabaran yang di Pempis. Itu aja sih, makasih Rima. Sama-sama, Sri Pani. Baik, mungkin sekian dari kelompok 6 ya. Maka habis ini dilanjutkan kembali di kelompok 7. Mangga. Baik, untuk kelompok 7 silakan untuk dipresentasikan ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan tentang overdosis dan keracunan obat. Anggotanya itu ada Rista Nur Hikmah, ada saya sendiri, Sekar Arum, Lanan Herlambang, dan Risma Sri Mulyati. Untuk slide pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama ada definisi. Overdosis adalah ukuran, obat, atau sebagainya yang berlebihan. Menurut KBBI, overdosis adalah terjadinya gejala keracunan yang terjadi akibat keracunan obat atau zat lain yang melebihi dosis yang diterima oleh tubuh. Selanjutnya, keracunan adalah masuknya suatu zat racun ke dalam tubuh yang mempunyai efek membahayakan atau mengganggu fungsi organ dan tidak ditentukan oleh jumlah, jenis, frekuensi, dan durasi yang terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja, bahkan dapat menimbulkan kematian. Next. Selanjutnya ada etiologi. Penyebab overdosis dikarenakan penyakit yang menurunkan metabolisme obat di hati atau sekresi obat melalui ginjal akan meracuni darah dan gangguan emosi dan mental menyebabkan ketagihan pengguna obat untuk terapi penyakit. Habituasi. Selanjutnya, keracunan dapat disebabkan dari beberapa hal, diantaranya yaitu faktor bahan kimia, mikroba, toksin, dan lain-lain. Dari penyebab tersebut dapat mempengaruhi vaskuler sistemik sehingga terjadi penurunan
fungsi organ-organ dalam tubuh. Next. Selanjutnya ada manifestasi klinis, tanda dan gejala overdosis dan keracunan. Yang pertama, penurunan kesadaran. Yang kedua, nafsu makan yang buruk. Yang ketiga, gangguan pencernaan. Yang keempat, nyeri dada. Dan yang kelima, terdapat suara gemuruh seperti ngorok sulit bernapas. Baik, bahan kimia dan obat-obatan dapat mempengaruhi saluran pernapasan, lalu ke pembuluh darah, mempengaruhi gangguan sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom yang menjadi bagian itu dapat menyebabkan sakit kepala, hingga diagnosis perawatan di gangguan kesenyaman lalu kelemahan otot, gangguan pergerakan bersihkan jalan napas. Lanjut. Gitu. Odem otak, monitol atau dexamethasone. Gejala mual muntah, nyeri perut, hipersalivasi, nyeri kepala, mata miosis, kekacauan mental, bronkokonstriksi, dan hipertensi. Atropin 2 gram tiap miligram tiap 15 menit sampai pupil melebar. Antimietik, zat-zat yang digunakan untuk menghambat muntah. Antagonis reseptor 5-hidroksi tritemin menghambat reseptor serotin di susunan sistem saraf pusat SSP. Digunakan untuk pengobatan post-operasi dan gejala mual muntah akibat keracunan deplodion, ondansetron, dan dolasetron. Pengobatan suportif. Terapi hipoglikemia, glukosa 0,5 sampai 1 gram, kejang diazepam 0,2 sampai 0,3 miligram. Next. Baik, selanjutnya di sini ada penanganan gawat daruratan. Di sini yang pertama ada tindakan emergensi. Ada bebaskan jalan nafas, berikan pernafasan buatan bila penderita tidak bernapas spontan, pasang infus bila keadaan penderita gawat, identifikasi penyebab keracunan, dan eliminasi racun. Untuk eliminasi racun itu biasanya dilakukan kepada pasien yang sudah menelan racun gitu. Salah satu tindakan yang bisa dilakukan untuk eliminasi racun itu ada rangsang muntah. Rangsang muntah itu sangat bermanfaat dan efektif bila dilakukan setelah 1 jam klien atau seseorang yang mengalami overdosis obat itu menelan racun. Atau rangsang muntah dapat dilakukan secara mekanis dengan merangsang pelatu mole atau dinding belakang faring, atau juga bisa dilakukan dengan memberikan obat-obatan. Contohnya itu memberikan apomorfin. Obat apomorfin itu sangat efektif dengan tingkat keberhasilan hampir 100%. Itu bisa menyebabkan muntah dalam 2-5 menit. Untuk dosisnya itu 0,07 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya untuk terapi pengobatan, yang pertama itu ada detoksifikasi tanpa substitusi. Maksudnya, jadi klien atau seseorang yang mengalami overdosis obat atau keracunan obat, itu dia diberikan obat hanya untuk menghilangkan gejalanya saja. Jadi klien hanya dibiarkan sampai gejala overdosisnya itu berhenti sendiri. Yang kedua itu detoksifikasi dengan substitusi. Jadi klien atau seseorang yang mengalami keracunan obat atau overdosis obat, itu dia diberikan obat secara terus-menerus juga sampai dosisnya itu diturunkan secara bertahap gitu. Untuk
pemberian substitusinya itu dengan penurunan dosis secara bertahap sampai berhenti sama sekali. Nah, untuk pemberian substitusinya itu diberikan obat-obatan yang bisa menghilangkan gejala simptomatik seperti obat penghilang rasa nyeri, rasa mual, dan juga obat tidur. Selanjutnya ada rehabilitasi. Rehabilitasi adalah upaya kesehatan yang dilakukan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan non-medis, psikologi, sosial, dan spiritual. Lama rawat di unit rehabilitasi untuk setiap rumah sakit itu tidak sama karena tergantung pada jumlah dan kemampuan sumber daya di rumah sakit. Selanjutnya ada pemeriksaan laboratorium. Yang pertama, laboratorium untuk pengukuran kadar KHE dengan sel darah merah dan plasma itu penting untuk memastikan diagnosis keracunan di FO akut maupun kronik. Untuk keracunan akut, yang ringan itu kadar KHE-nya 40-70%, yang sedang itu 20-40%, yang berat itu kurang dari 20%. Sedangkan keracunan kronik itu bila kadar KHE-nya itu menurun sampai 25 atau 50%. Yang kedua, ada patologi anatomi atau PA. Pada keracunan akut, hasil pemeriksaan patologi itu biasanya tidak khas. Sering ditemukan itu adanya udem paru, dilatasi kapiler, hiperemi paru, otak, dan juga organ lainnya. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya di sini ada asuhan keperawatan, keracunan, dan juga overdosis. Tapi sebelum masuk ke bagian asuhan keperawatannya, Sekar boleh minta ke bagian pathway-nya lagi nggak? Biar ngejelasinnya nyambung. Izin menjelaskan, mungkin tadi sebagian sudah dibacakan oleh rekan saya ya, Lan-Lan, mungkin tadi jaringannya jelek, jadi tidak terbacakan semua gitu. Izin menjelaskan ulang untuk diagnosa untuk bagian pathway-nya. Jadi untuk keracunan dan juga overdosis obat ini ada 3 etiologi gitu. Bisa dari makanan, dari bahan kimia dan obat-obatan, dan juga dari gigitan binatang atau yang berbisa gitu. Nah, kalau misalkan makanan yang mengandung bakteri dan non-bakteri, itu tuh ketika makanan itu masuk, akan masuk ke dalam saluran pencernaan. Ketika makanan masuk ke dalam saluran pencernaan, otomatis di dalam saluran pencernaan itu ada sistem absorpsi dan juga reabsorpsi, sehingga akan masuk ke dalam kalau misalkan masuk ke bagian selanjutnya, ketika masuk dari lambung itu masuk ke bagian usus halus, maka akan terjadi diare, sehingga akan terjadi masalah defisit cairan dan juga elektrolit. Kalau misalkan dari bakteri yang masuk ke saluran cerna kemudian diserap oleh pembuluh darah, maka akan terjadi gangguan sistem saraf otonom. Nah, ketika gangguan sistem saraf otonomnya itu memiliki masalah, maka akan terjadi 3 kemungkinan. Yang pertama itu nyeri kepala dan otot. Nah, ketika pasien tersebut mengalami nyeri kepala dan otot, maka akan terjadi masalah gangguan rasa nyaman. Kemudian yang kedua, terjadinya kelemahan otot, kram, opistotonus, gangguan pergerakan. Maka akan terjadi masalah intoleransi aktivitas. Kemudian yang ketiga, ketika gangguan saraf otonom itu terganggu, pusat pernapasan juga akan terganggu, sehingga napasnya itu bisa cepat maupun lambat, sehingga terjadi gangguan pola napas. Kemudian kalau misalkan etiologinya itu dari bahan kimia dan juga obat-obatan, itu akan masuk bisa ke saluran cerna dan juga bisa ke sel pernapasan. Kalau misalkan ke saluran cerna, untuk ke bawahnya itu hampir sama dengan yang makanan. Kalau misalkan dari obat-obatan dan juga bahan kimia itu masuk ke sel pernapasan, itu akan ada 2 kemungkinan juga, bisa masuk ke pembuluh darah dan juga bisa masuk operasi trakea, akan terjadi edema di bagian luring. Ketika terjadi edema di bagian luring, akan terjadi obstruksi saluran pernapasan. Ketika terjadi obstruksi saluran pernapasan, maka akan terjadi masalah bersihan jalan napas tidak efektif. Kemudian, untuk yang gigitan binatang berbisa, itu kan akan terjadi kerusakan di bagian kulit. Ketika terjadi kerusakan di bagian kulit, itu bisa terjadi kerusakan juga di bagian pembuluh darah dan juga akan terjadi nyeri lokal dan juga kemerahan. Ketika terjadi di pembuluh darah, maka akan ada 2, bisa itu mengganggu ke dalam sistem saraf otonom, bisa juga ke saluran pencernaan. Ketika ke saluran pencernaan, maka akan muncul gejala mual muntah, sehingga akan ada permasalahan defisit cairan dan juga elektrolit. Kalau misalkan untuk yang kulit itu nyeri lokal dan juga kemerahan, maka akan terjadi masalah gangguan integritas kulit. Sekar boleh kembali lagi ke bagian yang pengkajian.
Nah, untuk di pengkajian itu ada 2 pengkajian. Yang pertama ada pengkajian primer, yang kedua ada pengkajian sekunder. Sudah beres? Belum. Lanjut ya. Kalau misalkan untuk pengkajian primer, yang pertama itu yang harus kita periksa adalah airway support. Nah, apa sih airway support? Airway support itu kalau misalkan ada sumbatan pada jalan napas, seperti pada lidah, kalau yang minggu kemarin sempat dijelaskan oleh Ibu Neno itu ada snoring ya, sehingga si lidahnya itu menutupi jalan napas gitu. Nah, ketika terjadi seperti itu, tindakan yang bisa dilakukan adalah dengan cara head pill atau misalkan dengan cara chin lip gitu. Tapi yang head pill sama chin lip ini itu bisa dilakukan jika pasien tidak mengalami cedera kepala, leher, dan juga tulang belakang. Nah, untuk yang kedua itu ada breathing support. Nah, ketika kita sudah melakukan airway support, kita sudah memastikan jalan pernapasannya aman, maka yang selanjutnya adalah melakukan penilaian status pernapasan, yaitu dengan cara 3L, look, listen, and feel gitu. Nah, jika pernapasan aman, maka yang harus selanjutnya dilakukan adalah pertahankan kepatenan jalan napasnya agar tetap terbuka gitu. Tetapi jika pernapasannya tidak aman, maka berikan 2 kali bantuan pernapasan. Nah, untuk yang ketiga ada circulation support. Nah, di circulation support ini kita pemberian ventilasi buatan atau kompresi dada luar, yaitu dengan lakukan RJP. Kemudian yang keempat disability, yaitu pemantauan kesadaran dengan menggunakan GCS. Total GCS-nya berapa gitu. Nah, untuk yang kelima itu ada exposure, yaitu pemeriksaan fisik head to toe. Untuk yang keenam, polycatheter. Nah, kateter ini dipasang untuk melakukan pengukuran balance cairannya itu berapa. Kemudian untuk yang ketujuh itu ada gastric tube. Nah, di gastric tube ini kita lakukan yaitu untuk mengirigasi lambung, untuk menghilangkan racun dari dalam lambung. Kemudian yang ke dalam yaitu head monitor. Nah, di head monitor ini ada 5 tindakan. Yang pertama itu kita tanyakan kepada keluarga pasien apakah si pasien ini memiliki alergi atau tidak. Kemudian tanyakan overdosis yang dia konsumsi itu berapa gitu. Kemudian yang tanyakan juga riwayat kesehatan masa lalunya, apakah dia memiliki riwayat kardiovaskuler atau pernapasan. Kemudian last opal intake yaitu obat terakhir yang dikonsumsi itu merek apa, kemudian kejadian overdosis obatnya kapan, kemudian deskripsikan gejalanya itu seperti apa, kemudian keluhan utama, mekanisme overdosisnya itu bagaimana. Kemudian untuk yang kedua itu ada pengkajian sekunder. Kalau misalkan untuk pengkajian sekunder itu seperti pengkajian-pengkajian pada biasanya kita tanyakan riwayat kesehatan sekarangnya, riwayat kesehatan sebelumnya, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang. Next. Nah, di sini yang selanjutnya adalah diagnosa dan juga fokus intervensi. Untuk diagnosa dari SDKI itu sendiri, komponennya itu ada 3, yaitu ada problem, etiologi, dan juga simptom. Nah, kalau misalkan untuk yang di sini ini hanya sebagai gambaran secara kasarnya saja, sebenarnya bisa ditentukan dengan gimana keluhan pasien itu sendiri. Kalau misalkan etiologi itu kita lihat juga etiologi pasien tersebut itu terjadi keracunan atau overdosis obatnya itu karena apa. Kemudian kalau misalkan simptom itu juga kita cocokkan dengan keluhan yang dirasakan oleh pasien. Nah, di sini itu sesuai dari pathway di atas itu ada 6 diagnosa. Untuk yang pertama itu ada bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan napas ditandai dengan bunyi napas yang menurun. Nah, kalau misalkan untuk intervensinya, kita menggunakan intervensi fokus saja gitu. Jadi tidak intervensi secara keseluruhan. Kalau misalkan kita menggunakan psiki, itu ada 4 tindakan, ada onek, ada observasi, nursing terapi, edukasi, dan juga kolaborasi. Tapi di sini kita hanya mengambil yang fokus intervensinya saja. Untuk diagnosa yang pertama, intervensi yang bisa dilakukan adalah monitor pola napas, posisi semi-fowler, lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik. Untuk diagnosa yang kedua, itu ada pola napas tidak efektif berhubungan dengan efek agent farmakologis ditandai dengan penggunaan obat bantu pernapasan. Untuk fokus intervensinya, monitor adanya sumbatan jalan napas, bersihan sekret pada mulut, hidung, dan trakea jika perlu pasang oksigen. Kemudian untuk diagnosa yang ketiga, itu ada defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan ditandai dengan nafsu makan menurun. Untuk fokus intervensinya, identifikasi status nutrisi, sediakan makanan yang tepat sesuai dengan kondisi pasien. Untuk diagnosa yang keempat, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit yang ditandai dengan mengeluh tidak nyaman. Yang pertama itu kita periksa ketegangan otot,
kemudian frekuensi nadi, tekanan darah, dan suhu, sebelum dan sesudah istirahat, ciptakan lingkungan yang tenang, dan berikan relaksasi. Untuk diagnosa yang kelima, itu intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai oksigen dan kebutuhan oksigen yang ditandai dengan masalah lemah. Untuk fokus intervensinya, yang pertama monitor kelelahan fisik, anjurkan tirah baring, lakukan latihan rentang gerak. Untuk diagnosa yang keenam atau diagnosa terakhir itu ada gangguan integritas kulit berhubungan dengan perubahan sirkulasi yang ditandai dengan kemerahan. Untuk intervensinya, ubah posisi setiap 2 jam sekali, anjurkan minum yang banyak, dan juga anjurkan menggunakan pelembab. Mungkin itu untuk diagnosa dan juga fokus intervensi. Dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, mungkin presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Mangga bila ada yang mau bertanya, 3 orang penanya dulu ya. Apakah ada yang mau bertanya? Mangga. Assalamualaikum, kelompok izin bertanya. Boleh lagi ya. Baik, kan tadi nanti cara penanganan yang keracunan ini anak kecil dan anak dewasa dan dewasa sama nggak atau beda? Bisa dimengerti nggak? Bisa. Oke. Ditampung dulu ya pertanyaannya. Buat penanya kedua sama ketiga. Mangga. Sekarang izin bertanya. Boleh. Biasanya berapa lama gejala overdosis itu bereaksi? Mungkin sekian. Ya, ditampung dulu ya, Intan. 1 orang penanya lagi. Kalau tidak ada, mungkin dicukupin dulu ya, 5. Iya, boleh. Dikembalikan lagi ke Rima. Baik, ini waktunya kan mumpung masih ada ya. Boleh untuk kelompok 5 untuk menjawab pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan yang Rika ya, yang tadi yang pendarahan hebat itu tindakan keperawatannya apa? Nah, pendarahan yang hebat itu disebut shock berat. Pasien akan mengalami shock berat jika kehilangan banyak darah dan mengancam nyawa jika tidak segera ditangani. Karena pada saat mengalami shock berat, darah akan terus mengalir tanpa henti. Nah, dilakukan terapi shock hemoragik. Nah, jika kasusnya seperti itu, maka tindakan keperawatan yang dilakukan yaitu melakukan kuretase tanpa anestesi. Mungkin seperti itu, Rika. Iya, dimengerti. Siap. Makasih, Winda. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Altaf ya. Tadi kan Altaf itu bertanya mengenai apa saja tanda kegawat darurat obstetrik kehamilan yang perlu diwaspadai. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada pastinya pendarahan dari vagina. Nah, kemudian jika mual dan muntah terus-menerus, kemudian demam disertai nyeri kepala yang hebat, kemudian janin kurang aktif untuk bergerak, kemudian bengkak-bengkak di beberapa bagian tubuh, kemudian itu ada selanjutnya air ketuban pecah sebelum waktunya. Nah, itu gimana, Altaf? Oke, izin menjawab yang Sinta tadi ya. Pertanyaannya itu kan apakah gawat daruratan obstetris bisa menyebabkan komplikasi? Yaitu jawabannya itu bisa. Nah, komplikasi apa aja? Yaitu komplikasi meliputi pendarahan, infeksi, eklamasi, partus macet, abortus, dan ruptura uteri yang dapat menyebabkan kematian pada ibu yang mengalaminya. Itu Sinta. Untuk pertanyaan semua sudah terjawab ya dari kelompok 5. Ini jawab yang kelompok 6 aja apa gimana? Kelompok 5 udah. Kelompok 5 udah. Kalau udah, boleh langsung dijawab di kelompok. Baik, aku mau izin jawab buat yang tadi
Srifani ya. Jadi kan Srifani teh jawabnya teh yang pokoknya di slide pengkajian gitu ya. Nah, yang di slide gimana sih gitu cara contoh ngobrolnya gitu kan ya. Cara contoh percakapannya bagaimana. Nah, untuk yang pertama yang pengkajian awal gitu kan kita mungkin kayak nanya kalau misalkan pasiennya datang ke IGD nggak sadar gitu ya, kita mungkin nanya ke keluarganya atau pokoknya nanya ke yang nganter si pasien ini gitu. Ini tuh kenapa gitu kan, apa sebabnya. Nah, lanjut kita melakukan pemeriksaan fisik kayak ukur TTV-nya gitu kan, riwayat perjalanan penyakitnya apakah dia punya penyakit bawaan gitu atau enggak. Nah, kan kalau psikiatrik ini identik berhubungan dengan gangguan jiwa ya. Nah, kalau si pasiennya memang datang mengamuk, kita sebaiknya memberikan apa injeksi obat dulu gitu supaya bisa tenang dulu si pasiennya. Yang tadi kayak misalkan obat oral atau injeksi boleh. Terus kalau memang si pasien datangnya biasa aja gitu, cuman kayak keadaan depresi aja gitu, cuman apa ya? Jadi kayak cuman kayak marah atau misalkan kecewa, ketakutan gitu aja. Seperti yang ini berkaitan sama mata kuliah jiwa ya teman-teman. Nah, kita bangun kepercayaan dulu gitu sama pasien, kita perkenalan dulu gitu, memperkenalkan diri dulu, kita tanya baik-baik gitu ke pasiennya gitu. Terus abis gitu baru kita kalau misalkan si pasiennya udah mulai terbuka, udah mulai percaya sama kita tanya misalkan eh, kenapa bisa seperti ini atau misalkan pas ditanya apa punya penyakit bawaan apa punya penyakit yang diderita sebelumnya baru kita masuk ke yang tadi sebentar ya yang ini yang pertama itu bisa kita pemeriksaan psikiatriknya ya yang mental. Nah, ajukan satu pernyataan yang bersifat terbuka. Nah, yang bersifat terbuka tuh kayak misalkan gimana ya? Yang bersifat terbuka tuh kayak pertanyaan umum gitu loh, yang misalkan kenapa gitu. Misalkan si pasiennya tuh gelisah atau misalkan ketakutan gitu ya, kita tanya gitu, kenapa deh gitu ketakutannya atau teh kak, pak gitu ya, sesuai pasiennya apa. Terus yang kedua amati penampilannya gitu, aktivitas psikomotornya kayak misalkan gerakan tangannya, gerakan kakinya. Kita juga harus menganalisa apakah dia tuh sedang gelisah, ketakutan, depresi, atau beresiko bunuh diri, atau udah percobaan bunuh diri atau gimana. Terus untuk pembicaraan kita perhatikan ketika kita mengajukan pertanyaan si pasien ini menjawab gimana gitu, kayak misalkan apa yang dirasakan, apakah si pasien ini diem gitu, terus apakah si pasien ini malah jadinya marah, gak mau diganggu. Terus kalau yang yang appearance, kognitif, perception, speech, thought, yang mood, itu yang pertama appearance dulu. Kalau yang appearance kita cuma perhatiin aja kayak postur tubuhnya bagaimana, kerapihannya, mungkin status nutrisinya kita tanyain. Contohnya misalkan gimana sehari-hari gitu makannya, apa tercukupi gitu. Terus kita lihat juga gitu kayak tandanya apakah dia pucat atau enggak gitu kan, lesu atau enggak. Terus kayak tanda iya ada tanda penggunaan obat atau alkohol juga. Nah, kita itu harus amati kalau misalkan memang dia ada tanda-tanda menggunakan penggunaan alkohol atau obat. Nah, kita tanya secara baik-baik kayak misalkan
ini gitu, misalkan AA gitu ya, misalkan cowok. Nah, kita tanya AA, apa sebelumnya AA AA sebelumnya mengkonsumsi apa gitu. Terus kalau terus perhatiin juga kayak dia tuh ada cedera fisik gak? Kalau misalkan ada cedera fisik gitu, kita tanya juga. Misalkan kalau boleh tahu ini kenapa, apa penyebabnya gitu. Terus kalau yang kognitif, yang orientasi pasien, ya kita tanya aja ke si pasiennya, tahu gak ini di mana gitu, atau teh tahu gak ini di mana sekarang gitu. Terus kita bawa juga gitu kan yang nganterinnya atau keluarganya kita bawa, tahu nggak ini siapa gitu, untuk memastikan bahwa dia tuh masih sadar atau enggak. Terus yang persepsionis yang tentang halusinasi, perception yang halusinasi. Nah, kita tanya gitu, suka dengar apa gak gitu, atau misalkan kalau misalkan Waham gitu punya keyakinan apa gak gitu. Kalau yang speech itu kan cara pasien bereaksi terhadap pertanyaan, cara pasien bergaul dengan petugas medik dan keluarga, dan kemampuannya untuk menanggapi instruksi yang diberikan. Nah, kita tuh kasih pertanyaan sama pasien, misalkan apa kabarnya hari ini gitu kan, atau kita misalkan lihat ada yang ini tahu nggak ini siapa, pertanyaan-pertanyaan simpel gitu aja. Terus kalau misalkan percakapan juga yang kemampuannya menanggapi instruksi, nah itu kita ngasih instruksi, misalkan coba tolong pegangin ini gitu. Kita tuh misalkan ngambil satu benda gitu, kayak apa aja gitu lah yang ada di situ, misalkan kayak masker lah atau apa, kita suruh. Nah, Sri Pani, untuk jawaban tadi kan ya kepotong. Nah, jadi kayak gitu, ya kita pertamanya harus membangun rasa percaya dulu gitu ya, rasa percaya pasien dulu ke kita. Nah, untuk selanjutnya gitu, asal kita hafal yang poin-poin tadi, kita bisa menyesuaikan gitu obrolannya, misalkan sesuai bahasa pasien, misalkan nggak harus pakai bahasa Indonesia terus ya, kalau misalkan pasiennya nggak ngerti bahasa Indonesia gitu kan, terus misalkan ngertinya cuma bahasa Sunda aja, karena dari kecilnya bahasa Sunda, ya kita juga harus menyesuaikan gitu bahasa Sunda. Sebisa mungkin sih kayak gitu. Mungkin cukup pertanyaannya, kalau ada yang mau ditambahin lagi sama teman-teman, mangga. Mungkin dari aku mah segitu aja. Kasih. Gimana, Sri Pani? Di sini aku mau jawab pertanyaan dari Sergian ya. Nah, pertanyaannya itu, apakah orang dengan gangguan gawat daruratan psikiatri bisa sembuh 100%, dan apabila nantinya kalau sembuh bisa terjadi lagi? Nah, jawabannya itu kan, apakah gangguan jiwa itu kan bisa disembuhin ya secara total. Nah, jawabannya itu untuk sakit psikiatri atau sakit jiwa tersebut tidak bisa sembuh total gitu, tetapi sangat mungkin untuk diredakan gejalanya sehingga mengidap gangguan jiwa bisa menjalani aktivitas sehari-hari tanpa gangguan gitu. Sakit jiwa juga bisa dikatakan tidak bisa sembuh total dikarenakan kemungkinan kambuhnya itu bisa cukup tinggi kayak gitu. Mungkin segitu jawabannya, Sergian. Ya, terima kasih Rima. Ya, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan Nailo. Kan tadi pertanyaannya ya, pasien yang psikiatri itu harus segera ditangani. Kalau nggak segera ditangani, apa yang akan terjadi? Apakah akan membahayakan? Jawabannya bisa iya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di PPT ya. Apa itu kegawatan psikiatri? Yaitu pasien yang datang dengan keadaan darurat psikiatri biasanya memiliki gangguan psikosis akut, ide bunuh diri atau ide pembunuhan. Dapat disimpulkan ya dari pengertian kegawatan psikiatri itu bahwa jika tidak ditangani
akan membahayakan baik pada dirinya sendiri maupun pada diri orang lain. Karena gangguan mental dapat menyebabkan komplikasi serius baik pada fisik, emosi maupun perilaku. Bahkan jika satu gangguan mental yang tidak diatasi, itu bisa memicu gangguan mental lainnya. Bagaimana Nailul untuk jawabannya? Baik, terima kasih Asep. Sama-sama. Mungkin pertanyaan dari kelompok 6 sudah semua ya. Nah, mungkin selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Maka kelompok 7 dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan dari Intan. Berapa lama gejala overdosis bereaksi? Jawabannya, perasaan sakit, mual, dan sakit muntah dapat terjadi beberapa jam setelah mengalami overdosis. Setelah 24 jam mungkin ada rasa sakit di bawah tulang rusuk, di sisi kanan, di mana Ti berada, dan mungkin ada bagian putih mata dan kulit yang menguning. Seperti itu Intan, bagaimana jawabannya? Sudah, Riz, makasih. Izin menjawab pertanyaan yang dari Ragil ya. Tadi untuk pertanyaan itu, penanganan overdosis obat dewasa pada dewasa dan anak itu apakah sama atau berbeda gitu? Izin menjawab sepengetahuan Risma gitu ya. Kalau misalkan untuk penanganan itu hampir sama ya, baik itu dewasa maupun anak. Karena apa? Yang pertama kita tolong adalah saluran pernapasannya terlebih dahulu gitu. Karena kalau misalkan kita mengingat penjelasan dari Bu Neno yang minggu lalunya lagi, apapun sistem tubuhnya yang gagal, yang harus kita tolong itu adalah jangan sampai gagal oksigenasinya karena akan menyebabkan kematian gitu. Nah, penanganannya bagaimana? Yang seperti tadi, untuk penanganannya itu ada airway support. Kita cek dulu jalan napasnya apakah ada hambatan atau tidak. Kalau misalkan ada hambatan, kita lakukan pertolongan untuk membebaskan jalan pernapasannya tersebut. Kemudian yang kedua, ketika jalan napasnya sudah aman, kita lanjutkan untuk penilaian status pernapasannya dengan 3L tadi, yaitu look, listen, feel. Kemudian kalau misalkan tidak ada respon, kita lakukan RJP. Tapi kalau misalkan ada respon, kita lakukan pertahankan jalan napasnya agar tetap terbuka. Kemudian kita pantau kesadarannya menggunakan GCS. Kemudian kita periksa juga head to toe-nya gitu. Nah, nanti hasilnya seperti apa gitu. Terus kalau misalkan dibutuhkan untuk dilakukan penghitungan balance cairan, kita lakukan penghitungan balance cairan. Kemudian kalau misalkan dibutuhkan untuk melakukan irigasi lambung, kita lakukan irigasi lambung. Kemudian lakukan pemantauan heart monitor gitu. Terus kalau misalkan lanjutan intervensinya bagaimana, itu tergantung dari gejala si pasiennya tersebut. Mungkin seperti Fagil, bagaimana? Cukup jelas, terima kasih kelompok. Untuk kelompok 7 udah selesai ya menjawab pertanyaannya. Sudah, Rim. Baik, jika sudah, mari kita tutup ya. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil PPT-nya ya. Semoga kita semua bisa belajar dari presentasi teman-teman yang tadi ya. Baik, mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winda berhenti dulu. Jangan keluar, kita SS dulu. So, Winda itu rekamannya diberhenti dulu.